Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali ya kita di acara The Ngobis ya, The Consulting Ngobrol Bisnis seperti biasa. Kita akan ngobrol hari ini ya dengan narasumber yang hebat ya, luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Keisha ya, sebentar. Saya lupa nama lengkapnya beliau ya. Keisha ya, Keisha Raffi Faisal ya. Beliau adalah bisnis strategik dan komisioner. Dan hari ini teman-teman ternyata hari ini topiknya keren banget ya. Topiknya hari ini adalah apa guys? Kita akan ngomong soal menyusun strategi fundamental bisnis dengan valuasi perusahaan 50 sampai 250 miliar per tahun. Wow, keren banget nih ya. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Pak Keisha Raffi Faisal ya. Semoga hari ini pastinya teman-teman bisa dapetin banyak manfaat ya. Seperti biasa di acara Negobis kita akan ngobrol dan kita akan ini banyak tanya ya terkait dengan pahamin oleh narasumber ya. Anyway, minggu ini kita ada webinar namanya Bisnis Cuan Melimpah ya teman-teman. Kalau mau nontonin, mau liatin silakan ya. Ada kita event Sabtu besok ini webinar Bisnis Cuan Melimpah, nanti ambain Pak Lukas guys ya, jadi itu keren banget. Dan saya percaya teman-teman kalau belajar webinar kita meskipun bayar ya, bayarnya tipis-tipis lah, bayar cuma 100.000 kalau nggak salah. Tujuannya sih supaya kita ngefilter ya teman-teman yang benar-benar mau belajar sama yang enggak. Karena kapan hari kita kalau ngadain yang gratisan itu yang daftar banyak tapi nggak bermanfaat buat mereka karena asal-asalan ya. Tapi kalau yang bayar 100.000 gitu ya, mereka benar-benar belajar ya. Dan kami pastikan kalau teman belajar ya itu tidak mungkin kalian tidak dapat sesuatu, pasti banyak dapat sesuatu ya. Kalau mau ikut silakan naik sama tim admin The Consulting ya, besok Sabtu kalau nggak salah acaranya. Oke, baik. Oke, salam kenal Pak Kaisa. Salam Terima kasih lagi. sudah akses undangan kami Pak. Sama-sama. Ya. Ini hari ini kita minta izin nih Pak, kita sharing-sharing ya dengan Pak Pak Kaisa belajar. ya, ngobrol-ngobrol. Kita pengen ini Pak dapat insight ya, terutama teman-teman The Ngobis ini pengen sekali Pak belajar dari narasumber-narasumber ya, karena mungkin kalau mungkin mereka kalau di acara khusus gitu mungkin tidak semua narasumber itu kan juga menyampaikan materi ya, terutama kalau pengusaha ataupun profesional yang memang beraktivitas seringkali kan juga tidak membuat sesi khusus gitu ya. Nah ini kami ingin di acara ini Pak memang kami ingin menjadi salah satu portal untuk sharing-sharing ya kepada teman-teman. Tentunya kami berharap ini Bapak juga bisa boleh Pak sharingkan apa aja Pak terkait dengan Iya, pengalaman Bapak gitu ya. Ini saya izin ya Pak ya, saya izin banyak tanya ya Pak Keisa ya. ayo Saya izin banyak tanya. ya Pak. Jadi Bapak silakan Pak dijawab senyamannya. Kalau memang sampai ada pertanyaan saya yang sekiranya mungkin agak terlalu konfidensial, Bapak tidak berkenan menjawab, sampaikan aja Pak, tidak apa-apa. Jadi yang pokoknya Aman. nyaman buat Bapak ya Pak ya. Oke. Siap. Iya Pak, Oke. mungkin dan salam kenal juga tadi buat menonton juga. Mungkin dari consulting. Eh, Kalau melihat secara background, mungkin kalau aku sendiri saat ini ada di background profesional di konsultan bisnis sebenarnya Pak. Gitu. Siap. Nah, cuman mungkin di beberapa pengalaman juga saat ini mungkin aku fokusnya di retail, tapi sebelumnya juga coba di F&B juga yang kondisinya F&B-nya juga lumayan cukup lagi growing tiga tahun lalu gitu. Nah, mungkin kan kalau dari temanya sendiri kita tuh mungkin lebih ngebahas dari sisi fundamental ya Pak ya. Mungkin kalau aku sendiri saat ini mungkin banyak tap-innya tuh dengan owner sebenarnya. Jadi problem ownernya seperti apa, aku coba diagnostik dulu, aku coba assessment dulu tuh problemnya ada di divisi apa, ada di finance, operation, marketing, gitu ataupun SDM. Kan kalau dari bisnis ya problemnya itu lagi ya Pak. Cuman mungkin kalau lebih detail itu akan lumayan banyak. Mungkin saat ini aku lebih banyak ininya sih Pak. Jadi aku lebih banyak mungkin turunnya ke problem-problem biasanya di marketing. Adapun juga sebelumnya aku
di operation juga turun gitu. Nah, Nah, oke. ada yang mau itu nggak Pak? Halo? Tes. Hilang ya Pak Ya, suara ya Pak ya? ya hilang suaranya. Oke Pak, sorry. Berarti Pak Keisha banyaknya di marketing dan operasional gitu ya Pak Keisha berarti ya? Ya, operation gitu. Sama finance sih. Oh oke. Di konsultan apa Pak yang sekarang lagi berkecimpung? Nah, dulu tuh aku berangkatnya dari branding company, Pak. Oh, Jadi dari branding company, oke. karena banyak ngobrol dengan klien, banyak turun dengan business owner, jadinya jadi semakin tahu tuh Pak, masalah-masalah business owner tuh kayak gimana gitu. Akhirnya Hmm. scalable dari coba ngebantu nge-solve brand yang uh, di bawah 50 M per tahun, lalu aku coba yang juga yang sampai tema tersebut. Saat ini mungkin aku lagi coba ada di dalam perusahaan yang kondisinya sudah 250 miliar per tahunnya. Jadi, nah bertahap sih memang Pak dulunya. Jadi dari branding, lalu ke konsultan bisnis, learning banyak hal, coba turun sebenarnya bukan cuma di branding aja, tapi ya tadi di operation, marketing gitu. Nah, mungkin kan setelah Oke. satu Pak, fine, oh ternyata problem di sini ada berapa hal nih yang menjadi tolak ukur yang paling pengaruh sama revenue. Jadi dulu Pak, ini problem paling besarnya di mana nih? Problem yang mempengaruhi revenue yang mana dulu nih? Gitu. Lalu dari situ pragmatis. Nanti kalau bergeraknya pragmatis, aku bergerak dari bisa mengukur dari angka dulu. Nah biasanya kan berhubungannya sama, biasanya kalau marketing ada berhubungan sama SOP marketing atau mungkin biasanya SDM ya Pak ya, gitu. Biasanya dari marketing keterbatasan buat ekspansi. Biasanya mentok nih omsetnya, stuck, mau masuk ke fase berikutnya gimana nih gitu. Jadi caranya mentok gitu atau enggak bootstrappingnya tuh biasanya kurang berjalan lancar karena biasanya owner fokus ke yang lain Pak, jadi nggak fokus sama bootstrap gitu. Nah kan ada beda-beda ownernya, ada yang tipikalnya oh enggak saya pengennya private, saya nggak mau ada pendanaan, saya nggak mau ada investasi, saya nggak mau ada dari bank gitu. Ada gimana ya caranya gue bisa dapetin pendanaan gitu, gue bisa dapetin akselerasi gitu, percepatan capital gitu, entah dari private investor atau dari mana gitu. Ada beda-beda karakter owner bisnisnya. Jadi tergantung sebenarnya melihat dari kondisi perusahaannya. Apakah masih bisa bootstrapping dengan optimasi biaya yang ada, dengan keuntungan yang ada? Kan kalau bootstrapping artinya ekspansinya bertahap ya Pak ya, nggak yang agresif gitu. Jadi biasanya kalau harus ada yang dikorbankan, artinya kalau ada yang dikorbankan biasanya dari faktor operation sama structure yang lean, biasanya itu mempengaruhi gimana caranya kita bisa bootstrapping berjalan lancar. Karena kan harus ini ya Pak, harus secara forecast, secara pembiayaan, costing semuanya harus aman supaya nggak over cost juga. Nah mungkin dari tiga hal itu, mungkin dari finance, operation, dan SDM juga harus ngebalance tuh Pak, gimana caranya ngebalance ini gitu dari proses si bootstrap gitu. Sampai sini ada yang Ya. Berarti kondisinya itu Bapak lebih banyak bantu gimana caranya growth-nya cepat ya Pak ya dari teman-teman owner gitu ya, dari startup gitu ya. mungkin kalau lebih tepatnya selain grow cepat, kalau aku lebih ke terstrukturnya itu Pak, secara fundamental. Gimana sih? Ya betul kita memang butuh pro hire, tapi misalnya dari pro hire ini tuh proses
hiringnya gimana nih gitu, apakah langsung hire aja, langsung langsung masukin aja gitu kan, tahunya kerja setahun dia bikin lagi gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya Hmm. eh, hal-hal yang sifatnya banyak sifatnya kredensial ya Pak ya. Kalau aku sendiri saat ini untuk meng-hire pro hire gitu ya, itu benar-benar Pak, aku bikinin dulu bisnis case-nya, terus mereka coba jalanin bisnis case-nya, dari kondisi kita saat ini gimana, dengan struktur yang ada kayak gini gimana, komitmennya mau seperti apa ke depannya gitu. Itu benar-benar benar-benar minimal manajer ke atas gitu ya. Itu benar-benar cek tuh Pak sampai reference check-nya gitu. Jadi si prosesnya memang panjang, untuk dapetin satu kandidat aja tuh panjang banget prosesnya gitu. Karena kita saking, kalau dari saya sangat-sangat concern sama SDM gitu. Gitu Pak, mungkin secara basic di SDM seperti itu gitu. Oh, oke, 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 oke. Berarti Pak K banyaknya nanganin perusahaan yang tipe apa, Pak? Nah, kalau sebelumnya aku di F&B sebenarnya, cuman saat ini lagi concern retail atau di skincare sebenarnya Pak. Gitu. Oh, oke. Jadi bantuin untuk perusahaan skincare ya Pak, yang Pak Ya. Tiano ya sekarang ya. Oh, oke, 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 Nah, oke. Oke, tapi Bapak sebagai coach gitu ya, sebagai konsultannya gitu ya. ya, nah menariknya kalau aku sendiri sebenarnya kan biasa ada konsultan yang sifatnya only advisor ya Pak. Ya, ya, Kalau saya ya. tuh enggak. Jadi konsultan yang ikut turun ke tim gitu. Karena ya tadi perlu asesmen, Oh, oke. tahu prosesnya gimana. Jadi aku juga bukan perusahaan konsultan yang secara company gitu, tapi aku masih personal independent consultant sih Pak gitu. Gitu. Jadi aku harus memang perlu define, harus turun ke dalam tim sampai nanya sama tim tuh prosesnya gimana, collecting data itu seperti apa. Oh, ini ada berapa yang idealnya prosesnya harus seperti ini gitu. Contohnya mungkin dalam data kan apalagi mungkin di dalam timnya tidak ada level manager nih Pak misalnya. Hal-hal itu memang perlu dilihat nih saat ini seperti apa nih prosesnya. Mungkin SDM-nya mereka ada yang ngerti cara ngerumusin sesuatu supaya lebih efektif, mungkin pakai spreadsheet gitu, hal simple ya. Tapi mereka ngajalin semua gitu. Jadi mungkin perusahaan juga ya tadi terus investasi sama perangkat lunak gitu. Perangkat lunak di sini mungkin software, terbiasa dengan software research, software yang bisa ngebantu tools mempermudah dan ngebaca minimal reportingnya gitu. Poin analitikanya jadi nge-archive sebuah data tapi poin analitikanya juga dapat Pak gitu. Secara strategi juga mereka menguasai gitu. Nah itu kan tangan SDM juga ya Pak ya gitu. Oke, oke, oke. Bapak kalau misalnya nanganin dari perusahaan startup gitu ya Pak ya, atau yang mungkin bukan startup juga ya karena sudah lumayan kan kalau valuasi. Ini valuasi 50 miliar itu valuasi ya Pak, bukan omset tadi ya. Kalau yang kita Bapak yang biasanya ini kan dari valuasinya berarti atau dari omsetnya malahnya? Valuasi GMV Pak, omset. Oh, omset ya. Oke, 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 oke. Nah, Pak, kalau kita ngomong soal perusahaan antara 50 miliar per tahun sama 250 miliar ini kan gamenya beda ya, Pak ya? Pasti ya. Iya. Nah, boleh nggak sih Pak dikasih gambaran buat teman-teman? Mungkin sebagian teman-teman yang nonton hari ini belum tentu mereka sampai ke angka situ gitu Pak ya. Bisa nggak sih Pak dikasihin kira-kira gambaran dari Pak selaku profesional yang di bidang sana, di bidang tersebut ya. Kira-kira kalau misalnya perusahaan itu masuk ke level di bawah 50, di atas 50 sampai 250, apa sih Pak yang mesti mereka perhatikan gitu kira-kira? Oke, mungkin kalau posisinya masih valuasinya masih di bawah 50 miliar ya Pak. Challenge-nya biasanya capital untuk bisa nge-hire biasanya level manajemen ke atas. Level secara tier structure
minimal punya level manajer ke atas tuh mungkin challenge-nya di situ. Jadi mungkin challenge-nya di situ tuh business owner yang masih harus turun gitu. Jadi CEO di sini tuh save everything gitu loh Pak. Jadi mungkin biasa ini harus dikerjainnya sama level GM gitu atau mungkin level manager gitu. Karena masih valuasinya memang perlu strike gitu ya. Perlu masih level owner yang turun. Jadi ya terbatasnya di capital tadi. Nah, kalau misalnya untuk yang 50 miliar ke atas, biasanya secara budgeting cost itu udah ada. Cuman biasanya fokusnya owner udah mulai berbeda nih Pak. Maksudnya berbeda di sini tuh existing market itu perlu di scale atau tidak. Mungkin prosesnya itu secara research gitu ya. Saat ini tuh market tuh retentionnya udah keukur belum gitu. Jadi gimana cara owner buat nge-scale-nya itu mungkin fokusnya jadi nggak kepegang karena dia harus ngurusin problem-problem yang udah menumpuk tuh Pak. Gitu. Jadi yang menumpuk itu ya simple. Jadi saat ini kayak SDM-nya belum ngikutin standar prosedur atau mungkin bisa yang tadi tuh belum menggunakan perangkat lunak yang sifatnya bisa ngebantu lebih cepat gitu. Atau ada juga yang belum ada level GM-nya gitu. Itu kan keputusan ya. Artinya keputusan di sini tuh owner harus mau trust nih sama timnya gitu. Bagaimana owner punya trust sama juga ada yang udah ada yang udah ready, ada yang belum. Nah, mungkin proses-proses itu yang jadi salah satu challenge nih buat brand-brand yang lagi mau masuk ke fase berikutnya. Gitu. Jadi mungkin berapa jadi pertimbangan buat brand owner ketika nge-hire tim gitu. Jadi kalau yang di posisinya di atas 50M ini challenge-nya lebih beragam ya Pak ya, karena udah punya budget, problemnya lebih banyak gitu ya. Iya, bahkan mungkin brand owner bingung mau pakai pihak ketiga yang mana nih yang bisa ngebantu bisnisnya, karena banyak rahasia nih yang harus terkumpul. Terus selain harus milih SDM ya, pihak ketiga buat ngebantu sampai benar pihak ketiga yang bisa benar kejaga nih secara kredensialnya. Mungkin hal-hal itu yang itu perlu ada orang yang bantu analisis, perlu ada orang yang ini secara background nih ini oke nih, ini sebelumnya dipakai sama perusahaan teman saya misalnya. Itu kan kadang perlu reference check seperti itu Pak untuk ngevalidasi boleh deh pakai ini gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin seperti itu brand owner melakukan percepatan Pak gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi aku ada di sisi itunya sebenarnya. Ketika ownernya sibuk nih gitu kemana ngurusin masalah-masalah yang lain gitu, entah itu dari eksternal sama bisnisnya gitu. Jadi saya bisa sibuk nih sama masalah-masalah yang harus dianalisis lalu di-report, tahu nggak, tim tuh ada masalah di sini loh gitu. Tapi tim belum sampai titik ini. Ini gimana ya? Gimana ya Kay untuk aku bisa jalanin? Oh iya, idealnya ini tuh ada loh. Kalau kita mau melakukan percepatan, ada cara A, ada cara B. Jadi aku kadang suka kasihin opsi dulu tuh Pak. Ini ada beberapa cara. Nah, terus biasanya aku share juga dari sisi costing. Ini tuh ideal atau enggak? Kalau misalnya, ini ideal nih kalau kita harus pakai tim internal. Tapi tim internal kita tuh belum ada. Bahkan level timnya saat ini tuh belum mumpuni nih untuk ada di titik itu. Terus mana kita harus gitu kan? Kalau misalnya harus hire, ya berarti tadi prosesnya panjang gitu. Kalau cuma nge-hire lebih cepat ya Pak ya. Tapi kalau udah minimal level manager nih, agak challenge di situ. Jadi, berarti kalau kita mau hire, ya prosesnya harus nunggu gitu. Nah, hal-hal itu yang memang perlu ada waktu, perlu bisa cepat gitu. Jadi memang efisiensinya di situ. Oke. Berarti kalau dengan kata lain Bapak yang sampaikan barusan ini, meskipun perusahaan dalam level manapun ini juga, pasti mereka problemnya juga di SDM ya Pak ya? Iya, betul Pak.
Biasanya kalau dari teman-teman yang sudah level yang bisa hire SDM itu apa sih Pak problem-problem yang terjadi Pak di lapangan Pak? Kalau biasanya problem-problem kalau biasanya perusahaannya tuh ada yang HR-nya mungkin masih junior, jadi dia belum Hmm. tahu cara working structure gitu. Hmm. Jadi dia tahu gimana mengidentifikasi secara forecast nih, kalau kita mau Hmm. nge-set dulu itu idealnya kalau secara costing kita rasionya berapa nih untuk Hmm. bisa nge-hire pro, hire sekian. Mungkin ada beberapa level HR yang saat ini belum sampai ke situ. Jadi challenge-nya di situ biasanya. Jadi dia cuma bisa masih ngerekrut aja gitu, Pak. Hmm. Nah, jadi Hmm. atau enggak biasanya dari sisi finance yang memang bisnis modelnya masih financial modelnya masih ya tadi kurang rapi. Di sini tuh cost structure-nya, planning-nya seperti apa tuh kadang belum ada, malah belum ada gitu. Bukan kadang belum ada, malah belum ada gitu. Nah, challenge-nya Hmm. di situ juga. Supaya kan idealnya bisa tahu ya Pak ya, kalau Ya, misalnya kita starting ya. cost gitu ya, itu akan lebih enak. Oh iya, secara budgeting kita bisa lebih mudah nih berjalannya gitu. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, oke. Terus biasanya kayak gitu Bapak yang dilakukan apa Pak tadi Pak? Yang dilakukan untuk solving problemnya mereka itu apa tuh? Kalau seandainya nanti mereka punya problemnya di apa tadi SDM-nya lah atau cost structure-nya, terus apa Pak yang mesti dilakukan supaya teman-teman ini pengusaha itu problemnya mereka bisa pelan-pelan misalnya selesai gitu ya? Ya. Nah, biasanya kalau dari SDM ya Pak, kalau misalnya level HR-nya belum mencapai titik HR yang sifatnya udah bisa memanage pro hire gitu ya. Biasanya Mhm. kita third party Pak, third party HR konsultan lagi gitu. Jadi saya jual Hmm. HR konsultan gitu. Nanti dari HR konsultan ini dia yang udah jelas dia backgroundnya udah orang-orang ex startup lah Pak gitu. Jadi Mhm. bahkan dia headhunter pun juga sudah bisa. Jadi minimal skalanya sudah di situ. Nah, biasanya nanti dari situ dibantu dibimbing dari HR konsultan ini. Nah, tergantung ada yang sifatnya long term, ada yang sifatnya short term gitu. Kalau yang sifatnya short term Hmm. proses hiring aja Pak gitu, atau enggak hanya konsultasi aja gitu. Tapi kalau yang sifatnya long term biasanya sampai kita tuh mikirin si ASOPs-nya gimana gitu buat si karyawannya. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, kondisi kalau di startup gitu atau di perusahaan yang pernah Bapak ini ya bantu itu kondisi SDM-nya apakah juga sering keluar masuk gitu atau Pak atau bertahan lama atau gimana kira-kira? Nah, menariknya di sini karena uh, untuk si level staff-nya ini di tempat yang lumayan cukup spesifik di Bandung, jadi Hmm. terbilang SDM-nya lumayan cukup apa ya, jarang lah untuk keluar masuk gitu. Cuman memang Oh. cuman memang di sini kelebihannya tadi brand owner-nya punya punya suatu hal yang bikin orang-orang lebih nyaman gitu. Kelebihannya di situ. Tapi mungkin secara pekerjaan workload-nya memang bener-bener fight lah gitu sih karyawannya gitu. Nah, Oh, tapi oke. staff ke atas yang manajer ya cenderung pindah-pindah Pak gitu, cenderung Hmm. pindah-pindah gitu karena merasa ya tadi staff ada beberapa poin yang memang mungkin dirasa dia nggak berkembang gitu. Nah, biasanya yang level-level pemikirannya strategis gitu yang biasanya rawan untuk sering pindah-pindah gitu. Tapi kalau untuk level staff ke bawah terbilang cukup konsisten orang-orangnya. Oh, oke. Jadi malah kalau yang level-levelnya sudah sampai ke angka-angka tersebut, berarti yang level manager malah yang lebih sering pindah-pindah malahnya Pak ya? Iya, betul, Pak. Oh, gitu kalau di misalnya Pak, kalau boleh tahu Pak, di level-level perusahaan yang sudah valuasi omsetnya sekitar 250 miliar per tahun itu, kira-kira gaji manajer di angka berapa sih Pak? Nah,
Kalau itu tergantung lihat dari experience-nya Pak. Jadi kalau Ya. manajernya junior, range-nya masih di 7 8, tapi kalau dia sudah lumayan cukup senior, itu bisa 10 sampai 12. Oh, oke. Dan itu masih masih ini ya rawan untuk bisa pindah-pindah ya, Pak ya. Ya Pak, Bandung lagi. Iya, 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 iya. Dan kalau seandainya pindah gitu gimana, Pak? Maksudnya untuk kan tentunya teman-teman pasti juga ada problem terkait dengan itu ya, Pak ya. Misalnya ternyata mereka dapat manajer terus keluar gitu ya. Ternyata kondisinya mereka cari lowongan manajer kan bukan hal yang gampang ya, Pak ya. Itu Ya, biasanya apa, Pak, yang mesti dilakukan, Pak, kira-kira? nah biasanya kita melihatnya dari sisi beneficial apa yang dia rasa belum terpenuhi. Tapi biasanya kalau di sini karena overload aja sih Pak, banyak gitu loadnya. Sehingga Oh, dia mau sehingga dia mau explore ke yang lain cukup challenge gitu. oh, Jadi oke. di hal itu yang jadinya dia merasa stuck gitu. Dia butuh ruang, Hmm, tapi karena load-nya banyak, dia jadi sulit untuk bisa scale gitu. Jadi ketika ada problem-problem yang mungkin ini bisa ditingkatin gitu ya, challenge buat dia ya, hmm, hmm. dia perlu waktu gitu, perlu waktu tenaga yang lebih ekstra lagi. Karena ya tadi secara load, secara uh, sistem itu belum dirapihin gitu. Hmm, Karena hmm. pace-nya itu lumayan tinggi gitu. Jadi oh ini hari ini misalnya ada ini hari ini udah langsung beda lagi gitu. Pace-nya lumayan Hmm, cepet gitu. hmm, Apalagi keputusannya hmm, keputusannya tektoknya masih sama langsung sama level owner tuh Pak. Jadi lumayan challenge-nya di situ. hmm, oke, 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 oke. Sedangkan owner fokusnya ke A, B, dan C ketika ngobrol sama tim manajer biasanya on point kan gitu. Nah mungkin on Ya, point iya, iya. terkadang dirasa jadi abu-abu sehingga prosesnya tadi jadi proses menganalisisnya juga jadi kurang dalam juga. Nah mungkin peran aku di situ untuk Hmm, bisa mendalami nih prosesnya gitu. Makanya tadi aku bilang advisor tapi turun ke tim. Nah turun ke timnya itu fungsinya buat bantu analyze sebenarnya. hmm, hmm. Oke, 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 oke. Oke. Nah, Pak, kalau terkait dengan tadi SDM yang di level manajer gitu ya, Pak, ya sering keluar masuk, itu kira-kira apa ya, Pak, yang harus dilakukan, Pak, supaya manajernya nggak sering keluar masuk, Pak? Atau yang pernah dilakukan mungkin oleh perusahaan Bapak mungkin? Nah eh, kalau biasanya sih sebenarnya kita antara ada mereka tuh ada yang mengukur dari gaji, ada yang Mm-mm. mereka mengukur dari ruang untuk apa lebih naik level gitu. Nah Mm-mm. biasanya ruang untuk naik level di sini dia dia biasanya nanya dari sisi karir. Nah mungkin kita sebagai owner atau ya dan HR juga perlu bisa ngarah ini kira-kira Mm-mm. itu nanti si tim ini yang ikut berjuang itu di perusahaan. Apakah mereka tuh akan ikut uh, secara development akan dibantu nih sama perusahaan gitu atau tidak atau kalau dari sisi benefit mah udah biasa lah ya itu mah negosiasi untuk naik gaji. Tapi biasanya kalau Mm. uh, hal yang hal yang biasanya bikin karyawan lebih biasanya apa yang mereka butuhkan itu terpenuhi. Biasanya nih Pak ya kayak rumah Mm-mm. gitu atau umroh kalau di kita kan di kami kan muslim ya. Jadi hal-hal Mm-mm. itu biasanya poin emosional yang bikin tim jadi nyaman, bikin Mm. tim jadi ngerasa Mm. perusahaan gitu. Mm. Oke, 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 oke. Hmm. Kalau Nah, tadi Pak, konteks kalau terkait, dicicilin Pak. jangan Pak, jangan. Gimana Pak? Kalau konteksnya Sorry. rumahnya dicicilin, terus kalau misalnya konteksnya pendidikan itu biasanya disekolahin gitu, dikuliahin. Mungkin itu salah satu cara brand untuk ngunci orang-orang yang udah dipercaya gitu. Hmm. Oke, 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 oke.
Oke. Pak, terkait dengan tadi Bapak sampaikan kan Bapak awalnya di branding ya Ya, malahnya Pak ya. ya. Oke, sebenarnya untuk branding itu apa sih Pak aktivitas kunci-kuncinya Pak yang perlu dipikirkan oleh teman-teman entrepreneurs Pak? Nah, menarik nih. Jadi kondisinya terkadang brand owner yang lagi growth, mereka tuh eh, berantakan di manajemen brandingnya. Jadi manajemen branding tuh kayak gini Pak. Misalnya Hmm. proses guideline untuk di sosial media ini idealnya harus sudah punya standar guideline. Tapi karena ada guideline, sehingga si pilar spontan berantakan Pak. Brandnya jadi nggak keluar gitu. Hal yang jadi nggak keluar gitu. Nah, challenge-nya di sini biasanya brand untuk masuk ke fase ini, dia challenge-nya harus memperkuat dari sisi investasi di branding lagi, Pak. Jadi investasi branding di sini ada yang dia merubah pola komunikasinya, ada yang dia merubah identitinya lengkap, gitu. Tapi biasanya yang udah masuk ke fase yang cukup besar, mereka memperkuat strategi komunikasinya sampai ke research. Biasanya dari research ini tuh kita lakuin FGD. FGD itu ya passion. Biasanya kita menjadi 3 bagian. Kita FGD antara pelanggan brand, terus lalu pelanggan brand yang tahu aja sama orang yang nggak tahu brand. Kita lakuin research gitu. Biasanya hal itu ya kita memperkuat si persona si brandnya. Nah, tapi ada juga nih, ada orang-orang yang salah Pak di terkadang ada orang-orang yang bikin brand guideline-nya di awal lengkap banget, tapi di dalam eksekusinya si brand ini nggak bisa agile gitu. Nah, yang dibutuhin itu sebenarnya mana si brand ini bisa agile sebenarnya. Jadi dengan yang seadanya ini tuh justru bisa brand scale up sebenarnya ya. Karena brand ini tuh bisa menyesuaikan nih kondisi market saat ini kayak gimana. Oh, style komunikasinya kayak gini, gimana. Nanti kita udah punya loyal market, loyal customer, baru tuh brandingnya diperkuat gitu. Brandingnya diperkuat, komunikasinya dirapir lagi. Nah, jadi salah nggak ada branding guideline di awal, sebenarnya lebih ke salah atau tidaknya ya tadi prosesnya brand itu bisa nyesuaiin sama market fit-nya atau enggak gitu. Nah, challenge-nya di situ sebenarnya gitu. Oke. Pak, kalau boleh dijelaskan secara sederhana branding guideline yang Pak maksud seperti apa Pak? Karena mungkin belum tentu teman-teman sini paham gitu Pak ya. Boleh nggak Pak dijelaskan secara sederhana branding guideline itu apa sih yang harus dipikirin, apa yang dilakuin gitu? Nah, biasanya kalau branding guideline di sini tuh ada beberapa hal. Jadi kalau ngomongin branding guideline, biasanya secara fundamental kita tuh udah tahu belum ya si visi misi si brandingnya tuh kayak gimana. Misalnya kalau dari proses itu ada si tipografinya harus seperti apa, color paletnya harus seperti apa, lalu tujuan si brandnya harus kayak gimana. Bahkan sampai ke brand archetype nih, misalnya brand archetype tuh kayak desain sama struktur sama kalau misalnya di sosial media itu harus ada logo yang stand out gitu. Misalnya logo yang stand out tuh kayak gini Pak. Jadi ini logo brand ini biasanya ada di packaging, biasanya stylenya kayak gini, tapi kalau ada di sosmed dia cuma ada paletnya aja gitu. Nah, ini ciri khas identitas brand A gitu. Nah, biasanya itu yang bisa jadi guideline. Atau biasanya cara komunikasi Pak. Jadi kan ada brand yang stylenya mungkin kalau di sini ada yang cheerful gitu, ada yang playful gitu, ada yang full color gitu, ada yang style brand kalem gitu. Flexibility brandnya tuh beda-beda gitu. Jadi nah di situ yang memang kita tuh perlu stand out Pak. Jadi gimana ya cara brand itu bisa dikenal, oh ini mah kalau style komunikasinya kayak gini mah ini mah brand ini banget gitu, ini mah brand B banget gitu.
Nah, biasanya Hmm. memperkuat dari hal-hal simpel tadi tuh Pak. Tapi memang secara proses di branding ini tuh lumayan sangat panjang ya gitu. Mm-mm. Uh, ya Mhm. tadi ada search, ada lengkap lah, ada bentar, aku coba sambil nanti ada researchnya juga, terus dari mulai tadi item-item identitinya juga jadi lengkap nih, direction dan guideline itu kayak gimana gitu. Hmm. Hmm. Jadi itu malah mesti harus teman-teman kalau misalnya mau membangun brand itu tidak sekedar hanya posting di media sosial ya Pak ya malahnya. Oh iya, jelas tentu Pak. Hmm. Jadi mesti harus tentukan nanti dari guideline-nya seperti apa, Ya, model logonya ditaruh di mana gitu ya. Oke, 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 oke. Pak, ya, terkait dengan terus warna itu penting nggak sih Pak sebenarnya Pak? ya, Terkait dengan warna, hmm, kan beberapa saya dengar kalau teman-teman konsultan yang branding itu kan selalu mikirin soal warna, nantepin packagingnya itu menurut Bapak sendiri gimana Pak? nah, sebenarnya kalau warna itu ya tadi kalau di branding itu ada kuncian warna. Jadi kuncian warna itu terdiri dari banyak warna sebenarnya. Tapi dari Hmm. warna ini tuh misalnya, kan merah itu kalau di logogram tuh banyak, Pak. Jadi Hmm. misalnya kode 001 kode sampai kode 1000 gitu ya. Artinya Hmm. merah tuh berarti ada banyak ribuan ciri khas warna merah. Nah, Hmm. biasanya kita punya kode masing-masing tuh, Pak, setiap brand. Sehingga ketika kita mau flex, Hmm. jadi udah jelas ya Pak, kalau misalnya nanti kita bikin produk baru, kita pengen brand item produknya itu stand out, berbeda dari yang lain, punya ciri khasnya Hmm. masing-masing. Si brand ini tujuannya gimana caranya supaya bisa konsisten ya Pak ya. Nah, Hmm. biasanya kita tuh Pak, apa yang lagi tren, lalu kita combine sama branding yang ada gitu. Jadi Hmm. sama Hmm. brandnya simpelnya dari warna, palet gitu. Nah, biasanya hal itu kita combine, hal itu kita mix supaya ya tadi si brandnya itu bisa punya konsistensi. Jadi nggak, ternyata kok brandnya beda-beda ya produknya gitu. Beda-beda Hmm. tapi tetap konsisten Hmm. dari sisi desainnya gitu, dari sisi produk layoutnya gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi pengaruh juga terkait dengan warna itu juga penting ya Pak ternyata untuk mikirkan packaging gitu ya, logo, tulisan juga pengaruh ya Oh Pak ya. iya, bahkan sampai ke komunikasinya juga Pak. Jadi sampai ke cara Hmm. ngomongnya, misalnya di komentar ya Pak ya, mungkin sering kita Ya, lihat di FYP kita ya, di ya, komentar ya, ini lihat brand A misalnya ada yang Hai Kak, thank you gitu. Tapi kalau ya, ya. misalnya brandnya satu lagi responnya, wah thank you Kak, mungkin pakai bahasa komunikasinya kalau Bandung, well. Jadi ada Hmm. komunikasi-komunikasi ikuti tren gitu. Hmm. So, itu juga Itu sampai itunya juga perlu dipikirin ya Pak ternyata Pak ya ya. apa itu dibuatkan juga sih guideline-nya gitu untuk si Oh. copywriting Oh. gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi untuk balasnya pun itu memang perlu dipikirkan juga terkait dengan cara balasnya gitu ya. Tulisannya apa dan sebagainya Iya ya. gitu. Jadi Hmm. tetap sampai ke uh, ya tadi. Nah, itu sebenarnya ngebantu brand diingat sebenarnya. Ngebantu brand untuk bisa Hmm. di kalau ngomongin ya tadi fundamental ya branding juga salah satu hal yang sifatnya fundamental gitu. Branding juga salah satu Ya, ya, yang ya. uh, ya brand harus punya gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Pak, boleh nggak Pak dikasih contoh kasus gitu kalau orang yang awalnya nggak gunakan branding, terus gunakan branding, apa sih Pak yang menjadi berbeda gitu Pak? Oke. Biasanya kalau orang yang sebelumnya pakai branding dan nggak pakai brandingnya tadi, kalau yang nggak Hmm. pakai branding mungkin arah komunikasinya, terus proses proses konsistensi di Instagramnya atau dari sosial medianya terlihat Pak. Eh, yang dengan Hmm. branding biasanya dia cenderung lebih acak-acakan, nggak rapi gitu.
cenderung berbeda-beda, nggak konsisten gitu. Terus terlihat dari kata-kata atau mungkin font yang digunakan itu biasanya kelihatan Pak. Jadi biasanya owner yang nggak aware sama branding, dia melihat asal desainnya bagus, posting gitu. Nah, kalau di kita nggak, jadi memang benar-benar dirapihin gitu si pilar kontennya gitu. Nah, kalau udah ada branding terlihat Pak, oh brand ini konsisten penggunaan kontennya, penggunaan vibes orangnya gitu ya, foto orang sampai ke fontnya aja sama nih konsisten, gitu. Paletnya garis bayangan atau gitu ya kalau di grafis gitu ya, itu biasanya tekstur brandnya konsisten nih gitu. Nah biasanya terlihat gitu mana yang secara guideline konsisten menggunakan branding, mana yang melihat oh ini asal bagus gitu. Jadi terkadang kalau dengan kondisi saat ini ya Pak, terkadang customer untuk bisa customer ya terutama untuk mau loyal, untuk mau percaya dan trust sama brandnya, jadi bukan di brandingnya aja tapi ya di kegiatannya ini, oh brand terlihat lebih dipercaya gitu untuk si pelanggan mau coba produk barunya, bahkan untuk pakai terus barunya. Artinya dengan konsistensi brand dan memperbaiki visual brandnya gitu ya, dampak brandnya dengan memperbaiki semua hal itu sebenarnya ningkatin kepercayaan customer juga. Jadi ngefeknya ke sana Pak, yang efeknya ya? Iya, bahkan sebenarnya Pak, mungkin dari case sebelumnya mempengaruhi dampak ke SDM yang melamar. Aneh ya. Jadi saya pernah ada case gitu ya. Ada brand yang mungkin dulu saya sempat coba kembangin. Memang style komunikasinya biasa aja, brand memang ya biasa aja gitu ya. Ketika kita nge-hire beberapa tim, itu yang masuknya tuh terlihat Pak, terkurasi sendiri. Background pendidikannya dan terlihat. Tapi ketika saya bikin brand dengan branding yang lebih bagus gitu ya, lebih luas gitu, terus terlihat lebih aktif gitu ya, ngikutin market saat itu dapetin SDM juga lebih berkualitas, minimal terlihat dari background pendidikannya jadi lebih bagus gitu. Gitu. Jadi yang daftar, yang melamar pun orangnya sudah beda ya Pak ya, lebih baik-baik ya kurang lebih ya. Iya, jadi ya terpengaruhi karena melihat branding company-nya juga oke. Oke. Keren. Jadi efeknya branding itu tidak hanya sebatas untuk penjualan saja ya Pak ya, tapi bahkan sampai ke SDM pun juga pengaruh gitu ya. Oke. Nah Pak, kalau untuk UMKM Pak, karena kan mungkin teman-teman juga banyak yang UMKM ya, yang mungkin tidak bisa meng-hire atau mengeluarkan budget besar untuk konsultan gitu ya, untuk sekedar membuat branding. Sekiranya bagi mereka sendiri apa sih Pak yang harus dilakukan Pak supaya minimal mereka punya brand ini lumayan naik kelas lah Pak? Apa Pak kira-kira Pak yang bisa dilakukan Pak kira-kira? Nah Pak, yang menarik nih, sering banget pertanyaan ketika ya tadi gimana ya brand UMKM, tapi kan kalau harus bayar buat branding challenge ya gitu, biayanya besar gitu. Sebenarnya gini loh Pak, terkadang kalau saya melihat dari style owner di UMKM, terkadang kalau saya lihat setnya tuh learningnya karena dia terlalu banyak dan fokus biasanya di operation, sehingga dia kurang melihat nih dari poin itu. Saya sangat sadar karena mungkin nggak ada waktu untuk bisa learning di sana gitu. Nah, sebaiknya kalau saya melihat sih memang harus tap in gitu, bareng, ketemu, kumpul sama orang-orang yang lebih kreatif. Nah biasanya
kreatif ini tuh diajak. Nah, diajaknya di sini tuh sebenarnya enaknya karena dulu aku juga berangkat dari ngebantu UMKM gitu ya Pak. Dikasih ruang untuk mencoba, untuk berkolaborasi. Nah, terkait brand owner tuh mungkin entah itu dia tidak percaya atau tidak percaya ya. Kalau saya dulu lumayan cukup banyak dikasih kepercayaan untuk mencoba, dikasih kepercayaan untuk coba memperbaiki banyak problem ya di branding gitu misalnya, terutama di UMKM Pak gitu. Karena dulu aku startingnya dari ngebantu UMKM dulu Pak gitu. Jadi budgeting terkadang aku juga punya keterbatasan gitu ya, misalnya di desain misalnya. Dari ini kayak kekurangan aku sulit untuk bisa mengekspresikan desain gitu. Nah, terkadang strateginya gimana caranya kita bisa efisiensi. Dari efisiensi ini nggak usah hire desainer, tapi kita bisa pakai freelance designer. Nah, kadang freelance itu resource-nya nggak ada UMKM tuh. Nah, ini kendalanya di Pak. Itu memang resource-nya ini nggak ada. Dia bingung harus ke siapa, dia bingung harus kemana. Nah, biasanya challenge-nya di situ. Nah, kan kalau misalnya tadi kenapa aku bilang harus bergabung gitu ya dengan orang-orang kreatif, supaya apa? Biasanya taste-nya terbentuk sendiri ketika ngobrol sama orang kreatif juga, minimal dia tuh punya rasa ingin ngebantu. Biasanya ingin ngebantunya kayak gini, oh, gue tuh seneng ngebantu lu karena lu tuh secara bisnis hebat gitu. Sedangkan kemampuan gue kreatif. Gue pengen learning sama lu gitu. Boleh nggak kita berkolaborasi? Tapi berkolaborasinya jelas biasanya Pak. Jelasnya dalam artian gini. Ada yang orang itu berhubungan karena mutual benefit gitu. Saya rasa itu hal yang wajar ya Pak, karena kita harus ada mutual benefit. Jadi hal itu memang terkadang kita coba kasih ukuran dan kasih pengertian gitu. Mungkin ketika brandnya growth, brand owner punya pandangan atau mungkin apa ya, bisa orang ya udah nggak apa-apa, misal ya ketika kita harus bayar graphic designer dengan harga tinggi, tapi karena kita kasih pengertian gitu ya, kita kasih pengertian dan terkoneksi gitu ya antara personal, saya yakin sangat bisa brand owner dengan kreativitasnya ya tadi sama-sama untuk kekurangan gitu. Nah, dari situ biasanya karena biasa punya poin personal, kedekatan, ya udah saya bantu, saya support gitu. Kayak gitu. Jadi yang tadinya lebih tinggi bisa lebih rendah gitu. Tapi dan ketika brandnya grow, ya brand harus willing investasi lebih besar. Ya salah satunya ya tadi karena lu ikut dalam proses gua gitu. Ada yang kayak gitu, atau enggak ada yang kayak gini Pak, gue nggak ada budget nih misalnya, gue nggak ada budget, gue pengen ini bisa lebih tumbuh lebih besar nih dari sisi kreatifnya. Biasanya ada barter dengan saham. Aku rasa ketika ada profit, dia juga merasakan profitnya Pak. Gitu. Jadi tetap ada. Gitu. Kan saham ada 5 tipe ya Pak. Ada yang phantom share, ada stock option, ada yang sifatnya karyawan mengajukan, ada yang karyawannya beli, ada yang selama dia bekerja atau selama bekerja sama gitu. Kan beda-beda ya. Gak harus tergantung kita ngasih keleluasaan untuk dianya seperti apa. Siap. Wah, keren ya Pak. Ternyata strateginya macam-macam ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sempat terkait dengan terkait dengan topik kita hari ini kan Bapak tadi ngomongnya macam-macam nih terkait dengan fundamental bisnis untuk perusahaan bisa mencapai omset 50 sampai 250 M itu kan fundamentalnya Pak ya Pak, dari branding, dari operationalnya sampai ke bagian finance-nya pun perlu harus dipikirin ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Jadi nggak bisa kita mikirin cuma omset saja ya Pak ya, untuk mendapatkan ke sana gitu ya, malah harus dipikirin dari ketiga fundamental tadi ya. Iya. Oke. Ada yang perusahaan dia
omsetnya tinggi tapi minus gitu. Itu kan Iya, artinya iya, iya. kontrol Pak. Oh, minusnya ternyata banyak fraud, Pak, gitu. Itu Hmm, hal-hal itu yang tidak teraudit biasanya. Itu banyak sih, hmm, gitu. iya, Gitu. iya, iya, iya. Memang PR ya, Pak ya. Pajak juga kan Oke, kalau oke. aware mah itu bisa berantakan ya, gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Keren sih, Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa udah jam 9. Gak apa-apa. Iya, 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 iya. Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak, untuk closing statement, Pak. Mungkin buat teman-teman gitu, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, yang perlu teman-teman ingat gitu ya, supaya bisnisnya mereka bisa tumbuh, Pak. Bahkan kalau sekarang mungkin mereka masih di bawah 50 miliar gitu ya, tapi bisa sampai 250 miliar. Kira-kira apa sih, Pak, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pengusaha saat ini, Pak? Kalau dari aku lihat, kalau yang aku lakukan biasanya ya, Pak, kadang aku lakuin di bisnis jadi juga. Yang pertama, dengan tim yang saat ini berjuang, pastikan di kemudian hari tim itu punya benefit yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Kalau aku tipikal bisnis gitu ya, orang yang selalu melihat dari sisi humanity. Jadi menurut aku harus yang jadi tolak ukur orang mau loyal sama perusahaan gitu sampai perusahaan bertumbuh. Jadi mungkin sebagai owner terkadang kita nggak bisa punya mindset kayak puzzle. Oh ya kamu pengennya kamu nanti kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini ya. Tapi mungkin kita sebagai idealnya kita bisa ngasih pandangan atau kita bisa ngasih hal yang mungkin dia ragukan di kemudian hari. Mungkin saat ini kita, oh gimana ya gue tuh bisa bertumbuh di sini. Nah mungkin itu kan kalau ngomongin energi semangat ya Pak ya, itu kan salah satu hal yang ya baik lagi kalau di teknis seperti apa ya memang terkadang kita tuh punya tim juga harus diajak untuk learning juga, untuk scale up juga. Tapi kadang pastiin juga ini harus dipastiin nih, misalnya tim ini tuh learning memang betul disekolahin gitu ya, tapi ada ruang untuk mencoba hal baru. Artinya ruang baru biasanya tim ini tuh ya tadi overload. Nah mungkin challenge saya untuk bisa ngebalance hal tadi, gimana caranya bisa tetap up tapi dibantu juga gimana caranya secara proses pekerjaannya dia lebih ideal gitu. Dia prosesnya bisa learning, coba ke step yang baru. Nah, kayaknya harus 3 hal tadi. Oke. Mantap, keren Pak. Jadi memang teman-teman harus belajar banyak hal ya, terutama tadi yang terakhir soal tim, kasih ruang tim untuk bertumbuh gitu ya Pak ya. Bukan hanya dikasihin target, tapi gimana caranya biar mereka bisa bertumbuh, dan ingetin juga bahwa tim itu juga adalah aset Anda gitu ya Pak ya. Jangan sampai mereka udah kerja mati-matian untuk Anda, tapi Anda juga nggak mikirin mereka gitu ya Pak ya. Setuju Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Pak Pak Oke ya, hari ini kita ngobrol panjang lebar Pak. Ini terima kasih banyak Pak sudah dapat banyak insight ya buat teman-teman juga ya. Saya yakin dan percaya teman-teman kalau perhatikan dari awal, pasti ada banyak hal yang bisa Anda terapkan di bisnis Anda gitu ya. Meskipun butuh effort, tapi saya yakin dan percaya apa yang dikatakan Pak Kiai tadi itu mau nggak mau Anda lakukan gitu ya. Kalau mau gede nggak bisa dengan cara yang sama. Ya harus caranya ada yang kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kurang lebih teman-teman ya, semoga ini bermanfaat ya. Nanti kita acaranya akan kita save ya di IGTV kami, kita akan posting juga di YouTube dan juga akan kita masukkan di Spotify. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya ada ingin sambil berkendara, mau sambil apapun lihat rekaman ini, teman-teman silakan ya. Pastikan bahwa teman-teman tidak berhenti untuk belajar ya. Kalau dari kami terima kasih banyak ya Pak Kiai buat hari ini Pak ya, untuk waktunya, untuk sharingnya, dan untuk
hatinya untuk berbagi Pak kepada teman-teman hari ini. Sama-sama, Thank you Pak. so much ya Pak Ke ya. Siap. Siap. Selamat malam Pak. Selamat tinggal. Selamat malam. Mari Pak. Ya.